Selamat datang kembali, apa kabar? Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan suatu tutorial bagaimana cara membuat loading screen sederhana pada suatu website. Nah, jika kita pernah melihat suatu website, ketika kita awal membuka website tersebut, ada semacam loading screen. Nah, pada video kali ini kita akan belajar membuat yang seperti itu, namun sederhana saja. Oke, di sini saya sudah menyiapkan suatu website sederhana yang mana di sini sudah ada datanya. Namun datanya ini masih saya tulis secara manual di HTML-nya. Di sini ada 3. Lalu yang kita butuhkan adalah jQuery. jQuery ini merupakan suatu library dari JavaScript yang mana digunakan untuk mempermudah pengerjaan kita nantinya. Bagi yang belum pernah menggunakan jQuery, tidak apa-apa, kita ikuti saja, caranya cukup mudah. Lalu selanjutnya yang kita butuhkan adalah gambar loadernya sendiri. Nah, seperti ini. Kalian bisa pilih mana yang kalian suka, bebas ya. Seperti ini. Cari yang formatnya GIF. Selanjutnya kita masuk ke codingannya. Jadi ini adalah codingan HTML dari web yang sudah saya buat sebelumnya. Kalian bisa menggunakan codingan ini atau bisa menggunakan website kalian sendiri. Jadi bebas. Di sini sudah ada datanya, masih saya tulis manual. Lalu coba saya buka bagian direktorinya. Nah, di sini sudah terdapat file jQuery yang sudah saya download. Kalian nanti bisa download versi berapapun, lalu diletakkan satu folder dengan website kalian. Di sini juga sudah ada file load GIF-nya, yang mana ini merupakan gambar yang akan dimunculkan ketika loading screen ditampilkan. Saya minimize kembali. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan membuat suatu kelas bernama loader. Dan ini sebenarnya nama kelasnya bebas, terserah kalian. Ini supaya kita bisa tahu saja. Dan kelas loader ini akan kita gunakan untuk menampilkan loading screen-nya. Ini saya buat terlebih dahulu kelasnya. Kemudian kita masuk ke file CSS. Kita akan kustomisasi kelas ini. Nah, di sini saya akan buat selektornya terlebih dahulu. Saya tulis titik loader. Nah, karena kelas di sini menggunakan titik. Lalu ini saya beri komentar terlebih dahulu supaya bisa diidentifikasi. CSS untuk loader. Nah, seperti ini. Lalu saya ingin jika kelas loader ini memenuhi layar. Saya tulis untuk propertinya position. Untuk value-nya fix. Nah, lalu kemudian background color-nya putih. Oke. Lalu top-nya 0. Kemudian left-nya juga. Dan untuk semuanya ini saya tulis 0 supaya memenuhi layar. Ini saya save, kemudian kembali ke browsernya. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Yaitu putih dan memenuhi layar. Sesuai dengan CSS yang kita berikan. Saya akan mengurangi transparansinya supaya tidak putih pekat. Saya akan coba kurangi.
Nah, maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke HTML-nya. Nah, kita akan memanggil file gambar loader-nya yang sudah kita download ke dalam kelas loader. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan tag img yang mana ini berguna untuk memasukkan gambar ke dalam HTML. Saya tulis, dan untuk source-nya kita arahkan kepada directory di mana kita menyimpan gambarnya. Selanjutnya kita lihat tampilannya di browser. Nah, maka tampilannya seperti ini. Kita akan ubah supaya ke tengah, kembali ke HTML-nya, kita beri tag center supaya ke tengah. Seperti ini. Coba kembali ke browser. Nah, di sini sudah ke tengah. Saya akan coba ke bawahkan lagi. Caranya masuk ke style CSS lagi. Di sini untuk selektornya kita arahkan ke file gambarnya, yaitu img. Seperti ini. Untuk propertinya saya beri margin top supaya nanti ada jarak. Saya beri value-nya 200 pixel, coba lihat. Nah, oke, sudah cukup ya saya rasa, sudah pas di tengah. Selanjutnya kita kembali ke HTML. Kita buka direktorinya terlebih dahulu. Di sini, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita hubungkan file HTML ini dengan file jQuery yang sudah kita download. Caranya bagaimana? Kita tulis text script seperti ini. Lalu diberi atribut src. Kita tulis direktorinya. Untuk nama filenya jangan sampai salah ya, usahakan sama persis. Jika tidak maka akan error. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita scroll ke bagian bawah. Kita akan buat text script lagi, yang mana ini akan digunakan untuk membuat JavaScript milik kita sendiri. Di sini untuk atributnya kita beri src sama dengan index.js. Karena kita masih belum punya file index.js, kita buat terlebih dahulu di sini. Saya beri nama index.js. Nah, seperti ini. Pada file JavaScript ini kita akan menuliskan sintaks-sintaks jQuery, dan bagi kalian yang masih belum begitu paham tentang jQuery atau belum pernah belajar, tidak apa-apa, diikuti saja. Di sini caranya sangat mudah. Oke. Di sini saya tulis $, lalu dokumen, titik, ready, kemudian dalamnya function. Ini memiliki arti jika dokumennya atau file HTML-nya sudah selesai dimuat, maka jalankan function. Di sini saya tulis alert ready. Ini hanya sebagai tester saja apakah scriptnya berhasil atau tidak.
Saya kembali ke browser, saya reload. Nah, di sini sudah muncul ya alertnya bertuliskan ready. Selanjutnya kembali ke codingan. Untuk alertnya di sini saya hapus. Nah, saya ingin ketika awal dokumennya dibuka, maka hilangkan loadernya. Di sini saya tulis titik loader, lalu CSS. Di sini saya beri property display, lalu none. Seperti ini. Jadi akan dihilangkan ketika HTML-nya selesai dimuat. Saya refresh. Nah, di sini class loader-nya langsung menghilang ketika awal websitenya dimuat. Jadi cepat sekali ya. Jadi kenapa kok cepat sekali? Karena file website kita berada di lokal dan untuk data yang ditampilkan di sini masih ditulis secara manual. Hal ini berbeda ketika data yang kita panggil atau ditampilkan itu mengakses database atau API, maka loading screen yang dimunculkan juga akan lebih lama dibandingkan ketika datanya kita tulis secara langsung. Nah, jadi seperti itu. Kita coba akan memberi suatu timeout kepada loadernya supaya tampil lebih lama. Kita kembali ke file JavaScript-nya. Saya akan memanggil function yang namanya timeout. Function timeout ini berguna untuk memberikan waktu kepada suatu sintaks untuk dijalankan. Ini saya pindah ke dalam function timeout-nya. Dan untuk waktunya sendiri saya beri 1 detik saja. Saya tulis 1000. Oke, refresh. Oh, belum muncul. Nah, ini. Nah, maka loadernya akan dimunculkan selama 1 detik. Dan setelah 1 detik akan dihilangkan. Seperti itu. Cukup sampai sini dulu tutorialnya. Sederhana, tidak apa-apa. Yang penting kalian bisa mudah memahaminya. Kalian juga bisa mengembangkannya lebih lanjut supaya bisa lebih baik lagi. Sekian, saya pamit. Apabila ada salah kata, mohon maaf, dan sampai jumpa di video selanjutnya.